Tersengat dari sebuah peristiwa di awal Maret, berubah menjadi grafik statistik lalu menjelma sebagai fenomena gunung es, pandemi COVID-19 di Indonesia adalah amukan dalam senyap. Permasalahan yang nampak seakan tak sebesar yang sebenarnya. Buktinya mudah menemukan masyarakat yang berlomba pamer ketidakpedulian, jumawa tanpa memakai masker di tempat umum. Kebebalan berlanjut, pandemi menjemput. Angka positif per 23 Agustus bertambah 2.032 kasus, membuat total masyarakat yang terinfeksi menggunung di 153.535 orang. Ketenangan semu dibalut istilah orang tanpa gejala. Bagaimana dengan kekebalan yang payah? Satu keniscayaan, tempat tidur di rumah sakit rujukan dipastikan makin sempit. Ada 8.900-an orang yang berebut tempat tidur di kemudian hari. Nah, tadi balik lagi dengan rata-rata kenaikan angka harian sebesar 559, dengan asumsi semuanya ini harus dirawat inap di tempat tidur rumah sakit, maka sisa 1.660 tempat tidur tadi itu akan tidak cukup gitu loh. Ini kondisi ekstrim ya. Tapi tentu saja analisanya tidak bisa dibuat ekstrim dan terlalu mentah seperti itu. Nah, Jakarta ini juga kami hitung kemarin ada satu lagi sudut pandang yang menarik. Dari total cases Jakarta itu sudah nembus 30.000. Nah, ini kalau kami hitung Jakarta ini udah setara sama negara nih di ASEAN ya. Kita melangkah ke ruang data kapasitas rumah sakit. Mengutip Ikatan Dokter Indonesia alias ID, ketersediaan kapasitas tampung pasien COVID Indonesia sudah lampu kuning. Tanpa antisipasi berarti bom waktu tak lama lagi meledak. Di DKI Jakarta, kapasitas terisi sudah 48% atau tersisa 2.500 kasur saja. Kondisi paling parah adalah Papua dengan tingkat okupansi 94% dan tersisa 27 tempat tidur. Kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta saat ini memang belum penuh, tetapi sisa tempat isolasi hanya untuk 1.500-an orang dan ruang ICU tersedia tinggal untuk 145 orang. Jakarta adalah zona hitam COVID, sebab rata-rata tingkat positif hariannya mencapai 8,5%. Melebihi batas aman WHO di angka 5%. Kita Indonesia akan mengalami masalah yang lebih serius mengenai COVID-19. Itu pertanyaannya. Jawabannya iya, karena ada minimal karena 3 hal. Jadi yang pertama adalah infection rate makin tinggi. Infection rate maksudnya dari yang jumlah yang diperiksa itu berapa yang terinfeksi persentasenya itu jelas makin tinggi. Jauh dari rumah sakit di tempat saya bekerja itu bednya penuh, IGD-nya juga penuh, oleh IGD COVID-nya penuh, dan masih ada lagi pasien-pasien tersangka COVID-19 yang mau masuk IGD. Jadi artinya amat penuh sekali. Kemudian rumah sakit yang lain juga menyebutkan bahwa ICU-nya, high care unit-nya itu penuh. Ruang rawat COVID-nya tadinya penuh, sekarang berkurang sedikit, tapi intinya masih hampir penuh. Rumah sakit yang lain juga idem dito. Jadi secara keseluruhan ini menjadi serius, bukan sekarang. Sekarang kan masih asal menunggu kemudian bisa mendapatkan tempat walaupun tidak mudah. Namun untuk 1 bulan lagi, di mana kasus kita COVID-19 hampir pasti di atas 200.000 sebulan dari sekarang, maka kondisi ini perlu diantisipasi. Jadi bed COVID harus ditingkatkan, jumlah bed COVID.
atau rumah sakitnya jumlahnya perlu ditambah minimal untuk Jakarta. Satgas ID memproyeksikan Indonesia akan menghadapi situasi yang lebih berbahaya pada September mendatang. Artinya, tak perlu berbicara jauh tentang gelombang kedua, karena gelombang pertama belum terpecahkan. Vaksin dan kapasitas rumah sakit beserta daya tahan tenaga medis saling berkejaran. Kapan kita harus melakukan protokol kesehatan? Jadi saat ini kita harus, mau nggak mau, kita harus melakukan protokol kesehatan untuk mencegah supaya kita tidak tertular atau kita menularkan COVID-19 ke orang lain. Begitu pula nanti kalau vaksin sudah ditemukan, bukan berarti langsung kita bebas, sebebas-bebasnya nggak usah hidup dengan protokol kesehatan. Tidak. Karena begitu vaksin ditemukan akan butuh waktu untuk kita memvaksinasi seluruh penduduk Indonesia atau paling tidak 70% penduduk Indonesia untuk mencapai herd immunity. Nah, selama itu belum tercapai, ya kita harus melakukan protokol kesehatan. Jadi, protokol kesehatan ini kita harus lakukan dalam waktu lama. Mungkin bukan hanya setahun, bisa 2 atau 3 tahun sampai wabah COVID-19 ini terkendali. Silakan berteriak lantang jika perlu dengan dada membusung keegoisan. COVID-19 bukan satu-satunya penyakit yang mematikan. Masih melimpah penyakit lain yang daya bunuhnya berlipat-lipat. Renungkan, jernihkan pikiran. Inilah titik balik toleransi kemanusiaan. Naikkan kelas empati kita lewat masker. Rumah sakit, tenaga medis, tak melulu tertuju untuk COVID. Banyak pasien penyakit lain yang juga manusia. Jangan sampai mereka justru meregang nyawa karena fasilitas medis direbut keabayan yang menganggap remeh COVID-19. Aulia Faradina, Singgah Ramadan, Kompas TV, Jakarta.